Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Jadi di sini kita ada di BEM FEB Podcast. Jadi di sini podcast ini akan membahas tentang UKM dan Ormawa. Yang kebetulan bintang tamu kita itu adalah dari UKM Expos sendiri, Mbak. Aku namaku Sofia Adita, biasa dipanggil Sofia, dan saya saat ini sedang menjabat sebagai pembantu umum di LPMI IPUS tahun 2020. Oke, di sini kan pasti mahasiswa dari FEB sendiri itu banyak yang ingin bergabung di Expos dan ingin menambah ilmu di jurnalistik gitu ya Mbak ya. Pastinya ada yang yang kepo-kepo, terutama si mahasiswa baru nih Mbak. Kebetulan banyak mahasiswa baru dari FEB ini sendiri ingin tahu Expos itu seperti apa. Jadi mungkin Mbak ini bisa menjelaskan gambaran dari Expos. Iya, jadi sebenarnya LPM IPUS itu merupakan lembaga pers mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, kami itu memiliki peran dan juga visi untuk menciptakan sivitas akademika yang kritis, kemudian kreatif, dan juga dengan kualitas penalaran dan kepekaan terhadap kepedulian terhadap perkembangan masyarakat yang ada di sekitarnya, seperti itu. Di sini juga kebetulan nih Kak ada kuesioner dari mahasiswa baru nih kita tampung, dan ini pertanyaannya. Pertama ini, keuntungan atau manfaat apa saja yang kita dapat saat bergabung di Expos? Ya, jadi keuntungan ketika kalian bisa gabung dengan Expos itu ada dua. Kalau dari hard skill, kalian itu bisa mengembangkan kemampuan kalian khususnya dalam bidang misal pertama teknik wawancara, kemudian yang kedua fotografi, kemudian kepenulisan, ada desain dan layouting macam itu. Dan juga itu kan dari hard skill. Kalau secara soft skill yang bisa kalian kembangkan adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan narasumber khususnya. Kemudian kalian juga bisa melatih mental kalian lagi, karena kan kalian kalau wawancara gak cuma ketemu sama mahasiswa kan, juga ketemu para pejabat-pejabat yang ada di kampus. Mungkin kalau kalian mau ngangkat isu-isu regional, kalian bisa bertemu dengan pejabat-pejabat yang ada di regional, mungkin bisa bertemu dengan bupati. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari mahasiswa baru juga. Mungkin ini juga informasi yang diperlukan juga untuk angkatan 19 dan 18 yang ingin bergabung di Expos. Jadi pertanyaannya, untuk penerimaan anggota baru, adakah syarat dan ketentuannya? Dan apakah mahasiswa yang tidak memiliki pengalaman jurnalistik juga dapat bergabung di Expos? Ya, sebenarnya LPM Expos itu sudah membuka udah membuka pendaftaran buat calon anggota baru. Kita nyebutnya calon anggota magang ya. Itu sejak bulan September lalu dan akan berakhir hingga 18 Oktober besok, minggu depan. Nah, apa saja syaratnya? Kalian perlu mengisi data diri aja di link yang sudah kami sediakan untuk pendaftaran. Udah itu aja, dan mengisi data diri dan mengirimkannya kembali, selesai. Untuk syarat khusus, cukup kalian itu buktikan kalau kalian adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis saja. Itu udah cukup buat kita. Terus apakah kalau kita misal nggak bisa nih, nggak punya minat bakat di bidang jurnalistikan, gimana Mbak? Nggak apa-apa, kami menerima kalian semua dalam bentuk dan jenis apapun. Meskipun kalian nggak bisa, tapi kalau kalian punya keinginan keras untuk belajar dan berlatih, kami siap mendampingi sih. Ya, jadi buat teman-teman yang belum bisa jurnalistik tapi ingin menambah bakatnya di jurnalistik, bisa gabung nih di Expos. Bisa belajar aja, kita belajar bareng-bareng kok. Nggak ada pembedaan antara yang calon magang dengan yang bukan magang, seperti itu.
Eh, untuk calon magang dan bukan magang sendiri itu gimana, Kak? Ya, jadi di EPOS itu proses keanggotaannya ada dua. Yang pertama, kalau kalian belum daftar namanya calon magang, ya kan? Nah, terus pas kalian udah daftar, terus mengikuti kelas pelatihan jurnalistik tingkat dasar, kalian di situ sudah disebut sebagai anggota magang. Nah, setelah menjadi anggota magang, kalian melakukan proses penerbitan nih. Setelah melakukan proses penerbitan, lalu dilakukan lagi diklat namanya, diklat pelatihan jurnalistik tingkat lanjut. Setelah ikut pelatihan jurnalistik tingkat lanjut, barulah kalian jadi anggota tetap dan berhak menjadi pengurus. Seperti itu. Jadi ada prosesnya sendiri untuk menjadi pengurus di ekskos. Iya, di LPM Expos. Dan ini juga yang perlu kalian ketahui, kalau misal kalian kayak nyambung ke pertanyaan sebelumnya ya, enggak kalau nggak bisa gimana. Nah, untungnya kalian itu kalau mau menjadi anggota magang, kalian harus ikut pelatihan dulu, pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Udah, jadi kemampuan kalian udah udah dilatih dulu sejak awal. Kan ini Kak, artikelnya ekskos ini berfokus pada isu apa aja sih Kak? Terus juga kan banyak nih ekskos ini sudah menerbitkan artikel yang dalam periode ini. Nah itu mungkin bisa dijelaskan, mungkin bisa dicontohkan apa aja. Mungkin nggak semuanya, tapi bisa dipaparkan. Ya, jadi mengenai isu nih, fokus isu ekspos itu ada dua. Yang pertama di kampus, soal kampus. Yang kedua tentang ekonomi. Kita fokusnya di situ. Tapi apakah kita tidak boleh Mbak ngangkat isu-isu lain? Boleh. Kalian mau bikin cerpen, opini, terserah, nggak apa-apa. Bidang sastrawi, kesusastraan itu nggak apa-apa. Kita punya yang namanya rasa itu kepanjangannya Republik Sastra. Di situ ada banyak-banyak macam-macam, mulai dari puisi, cerpen. Itu tempatnya teman-teman bikin hiburan sih di situ. Itu mengenai isu. Kemudian soal terbitan, kita itu ada beberapa jenis terbitan. Ada tipenya flash news, itu terbitan yang biasanya kita upload di online di web ekspos. Kemudian berita-berita yang cepat nih, misal hari ini ada kejadian apa sih di kampus seperti itu, atau di Kabupaten Jember ini ada kejadian apa, biasanya kita terbitkan dalam bentuk flash news. Kemudian ada kalau kita membahas tentang depth news, isu kampus, itu bentuknya pretel itu kayak selebaran A3 semacam itu, nanti ditempel di mading, ada layout juga di sana. Kemudian yang paling besar lagi selain pretel ada bulldog namanya, itu bulletin. Itu lebih depth news lagi. Kita membahas tentang isu-isu kampus seperti itu. Udah itu aja sih. Kalau yang mau lebih besar, lebih regional lagi isunya, biasanya kita terbitkan dalam bentuk majalah. Tapi overall tulisan-tulisan kita terbitkan di web sih untuk saat ini. Karena ya pandemi ini kayak gitu. Kita biasanya share di sosmed, di web. Sekarang kita coba share di Telegram. Oke. Jadi pertanyaan yang terakhir apa? Yang udah diterbitkan. Ya, yang udah diterbitin di Epos itu sekarang sampai di Bulldog. Terakhir Bulldog itu edisi bulan Juni. Kita terbit Bulldog. Untuk yang paling sering sih flash news, opini, kemudian kita ada puisi dan juga ini poster-poster seperti itu yang kita update. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Kak ya. Kesan pribadi menjadi anggota ekspos sendiri. Kesannya? Iya. Kesannya itu gimana ya? Wah, nano-nano deh. Gimana itu Kak bisa? Cuman ada satu hal yang beda gitu, yang aku rasain sih dari sekian pengalaman ikut organisasi gitu ya.
sebuah ini sih, kerekatan antara anggota yang apa ya, yang sangat benar-benar dijaga. Itu yang beda banget. Iya. Pengalamannya itu. Pengalamannya juga, bahkan aku bisa ngakrab dengan kamu, dengan orang-orang di sekitarku dengan mudahnya kayak gitu tuh ya karena kebiasaan itu juga sih. Keseringan wawancara dan apa ya, riset juga. Bahkan kita ngobrol kayak gini kan sebenarnya kita juga sedang meriset sebenarnya sedang ada apa sih gitu. Oke. Untuk akhiran nih, kan sudah dipaparkan nih Kak ya, Expo sendiri. Mungkin bisa dipromosikan nih. Oh ya, Kan masih ada jangka waktunya nih oke, untuk boleh. Aduh, bergabung. promosi. Tapi kalian harus daftar. Iya, pastinya. Jadi buat teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya mahasiswa baru tahun 2020, kita saat ini sudah ada dua agenda besar. Yang pertama adalah webinar, kemudian yang kedua ada pelatihan jurnalistik tingkat dasar, itu untuk merekrut anggota baru. Jadi buat teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ingin bergabung dengan LPM Ekos, segera daftarkan diri kalian melalui link yang tersedia di IG kami. Ya, mungkin bisa Tidak dikasih ada di tahu. bawah ya. Iya, ini ya nanti dieditin ya. Dalam ya panitia. Ya, tadi itu ada pemaparan dari Expo sendiri. Jadi teman-teman bisa nih tahu yang pertama masih bingung, kalian ingin mengembangkan jurnalistik, terus masih bingung mau masuk di Expo sendiri. Sekarang bisa nih, gak ada gambaran nih untuk teman-teman. Jadi segera join ya teman-teman. Terus juga ini terima kasih untuk Sofia. Ya, Kamu lihat nanti. ya. Dari Ketua Umum Expo sendiri, terima kasih penjelasannya. Terus juga terima kasih buat teman-teman sudah nonton video podcast kita. Terus jangan lupa subscribe dan like-nya. Subscribe untuk tahu apa aja sih di video-video selanjutnya tentang UKM dan Ormawa. Masih banyak nih UKM Ormawa yang di FEB yang perlu kalian tahu. Jadi kalian bisa tahu bidang apa yang cocok untuk kalian ikuti. Oke, terima kasih. Dadah. Dadah.